Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raura Alfanafila Almeida Andin, biasa dipanggil Raura. Dari Prodi BKSD kelas D 2022 Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 2204011400131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pendidikan kewarganegaraan pertemuan ke-2, 4, dan 5 yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 2 terlebih dahulu, yaitu apa sih pendidikan kewarganegaraan itu. Pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara, dan bangsa. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, jika pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi, politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk belajar kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap, serta perilaku yang cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara sosiologis, historis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan pada saat itu permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural, dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang identitas nasional dari pertemuan keempat. Identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.
Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri-ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Demikian pengertian dari nasional secara etimologis. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis ini terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera merah putih, bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional, materi dari pertemuan kelima. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bahasa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bangsa, bagian-bagian, unsur, dan elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau satu bangsa. Ada beberapa jenis-jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi bangsa, yang kedua ada integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi integrasi ada integrasi vertikal dan horizontal. Dan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau 5 pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi negara, dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan mengembangkan persatuan bangsa. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.